Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu keris Luk 11 ya. Ini keris dapur Sabu Inten. Jadi nanti saya jelaskan ya tentang perbedaan Sabu Inten dan Carito Keprabon. Karena memang ada beberapa versi. Versi yang paling besar itu dari beda Sabu Inten dan Carito Keprabon itu adalah di lambe gajahnya. Terus versi kedua itu beda di Lis Gusen atau kruingan. Nah, nanti seperti apa lebih jelas nanti akan saya jelaskan. Dan sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sabu Inten itu adalah salah satu dapur yang cukup terkenal di Luk 11. Tapi masih banyak ya yang bingung ya. Jadi ricikannya benar Sabu Inten itu seperti apa gitu loh. Nah, keris yang akan saya bahas ini adalah salah satu keris yang sangat istimewa dan bisa dibilang saat ini mungkin sudah di luar negeri ya, keris yang akan saya bahas ini ya. Dan ini memang memiliki dua warongko. Jadi memang dalam dunia perkerisan itu memang seringkali satu keris itu memiliki dua warongko. Biasanya warongko Gayaman dan warongko Ladrang. Jadi seperti keris yang akan saya bahas ini. Karena memang dua warongko itu memang memiliki fungsi yang berbeda ya, terutama ketika dibawa. Jadi kalau untuk menghadap ke acara menghadiri undangan yang resmi itu pakai yang Ladrang. Biasanya kalau sebagai tuan rumah itu pakai yang Gayaman. Nah, kembali lagi ke beda keris Sabu Inten dan Carito Keprabon. Untuk versi pertama, jadi keris Sabu Inten itu kalau dari buku dapur itu seperti yang gambar di samping ini. Kalau teman-teman perhatikan di situ lambe gajahnya 1. Sedang untuk Carito Keprabon, nah itu yang seperti ini lambe gajahnya 2 dan itu pakai lis dan gusen. Nah kalau untuk yang Carito Keprabon mau di buku dapur ataupun di literatur yang lain itu tidak ada perbedaan yang mencolok ya, hampir sama. Tapi kalau untuk yang Sabu Inten itu ada perbedaan. Nah yang kedua, jadi ini yang dari buku ensiklopedia keris. Kalau ini yang ensiklopedia keris karya Pak Bambang Harsri Nuksmo ya. Jadi untuk keris Sabu Inten itu sebenarnya lambe gajahnya 2. Sogokan juga 2, nanti pakai serawean dan dipakai greneng juga. Tapi di sini tidak memakai lis gusen. Jadi artinya jadi bila agak ke bawah yang ke atas itu jadi tidak memakai kruwingan sehingga tidak ada lis gusennya untuk Sabu Inten. Nah, yang mirip dengan Sabu Inten adalah Carito Keprabon kalau dari buku ensiklopedia keris itu. Di sini untuk Carito Keprabon, jadi ini bedanya dengan Sabu Inten cuma di kruwingan atau lis gusen. Jadi untuk Carito Keprabon memiliki lis dan gusen. Karena memiliki kruwingan, otomatis ada lis dan gusennya. Sedang Sabu Inten tidak. Jadi pakai serawean aja ya. Jadi ini yang dari buku ensiklopedia keris. Nah kalau saya pribadi ini memang saya lihatnya dari banyak literatur ya, dan ditambah lagi dengan ilmu dari empunya langsung. Nah kalau dari empu langsung, yaitu Empu Haryo Herlambang, itu memang yang seperti di buku ensiklopedia keris. Jadi memang seperti Carito Keprabon, nanti cuma beda di lis dan gusennya atau beda di kruwingannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya tentang keistimewaan dari keris Sabu Inten yang sekarang mungkin sudah di luar negeri ini, itu seperti apa dan bagaimana detail warongkonya yang jelas sangat indah ya warongkonya ya. Dan memang di full ukir. Jadi memang saya pernah megang langsung warongko yang cukup bagus ya yang di warongko ini ya. Dan ini konon pengerjaannya itu sekitar 3 bulanan untuk warongkonya. Nah detailnya seperti apa ini mari kita simak sama-sama.
Nah, ini adalah detail warongko yang satu ya. Jadi ini yang gaya-gayaman. Dan ini kayunya dari kayu Nogosari, salah satu jenis kayu yang cukup langka dan cukup tinggi juga nilainya. Dan untuk ukirannya sendiri itu bunga-bungaan ya. Ini full atau taman sari ya. Jadi ukiran taman sari, jadi penuh dengan bunga istilahnya. Dan ini ukirannya sangat detail dan dalam ya. Itu teman-teman bisa perhatikan langsung untuk warongko yang pertama ini. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah handle-nya ya. Jadi ini handle yang untuk warongko tadi. Ini sama, ini juga dari kayu Nogosari juga dan full ukir. Nah, kalau yang ini adalah warongko kedua ya. Ini yang gaya ladrang untuk yang warongko ini. Ini sama, ini full ukiran juga. Bolak-balik ya. Dan kayu Nogosari juga. Nah, itu ladrang ya, ladrang Solo. Dan itu teman-teman bisa perhatikan juga, jadi ukirannya memang sangat detail, sangat indah. Motifnya sama dengan yang pertama tadi. Nah, kalau ini biasanya untuk yang misalnya untuk menghadiri acara resmi. Kalau yang gayaman tadi itu biasanya untuk sebagai tuan rumah. Nah, ini handle-nya ya, ini sama juga full ukir. Jadi memang bedanya dengan yang handle yang pertama tadi, ini ada sedikit di bagian atasnya ya, ada perbedaan sedikit. Jadi ada semacam kayak bentuk selut ya yang di bagian atas handle yang ini. Ini sama, ini juga full ukir dan terlihat sangat indah. Nah, ini adalah bagian bawah dari keris Sabu Inten ini ya. Nah, itu lambe gajahnya 2. Dan itu juga sogokan 2, ada serawian dan kruwingan tapi nggak sampai atas ya. Jadi cuma sampai sini aja. Nah, itu juga ada pamor tambahan yang seperti garis-garis itu ya. Jadi itu adalah istilah ada pesanan khusus artinya. Jadi makanya ada pamor yang ditambahkan. Dan untuk dapur yang sama dengan keris Sabu Inten ini adalah dapur Carito Keprabon. Jadi sama, Carito Keprabon itu pakai lambe gajah 2, sogokan 2, serawian, kruwingan, gereneng. Tapi yang bedakan kalau untuk Carito Keprabon itu untuk kruwingannya sampai atas ya, sampai pucuk. Jadi lisgusannya akan sampai pucuk kalau untuk yang Carito Keprabon. Dan ini untuk pamornya sendiri, ini pamor pendaringan kebak, dan ada pamor tambahan tadi. Dan itu yang tahu adalah si pemesan dan empu yang membuatnya. Jadi saya sendiri pun juga tidak tahu. Jadi itu pesan khususnya apa atau doa khususnya apa. Nah, jadi ini yang istilahnya detail bilah kalau pakai lampu HP ya. Kalau ini yang pakai lampu ruangan. Dan ini jadi tetap terlihat indah ya, dan ini terlihat cukup pingit juga. Dan keris ini adalah karya Empu Haryo Herlambang Surabaya yang dipesan oleh pecinta tosan aji dari negeri seberang, negeri Singapura ya, atau Singapura, yaitu Mas Erwandi. Dan oleh Mas Erwandi atau pemesan, keris ini diberi nama gelar ya, Gusti Raden Permata. Nah, jadi ini adalah penampakan kerisnya. Kalau ini adalah look-nya ya, jadi untuk melihat look dan penggarapan secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, untuk looknya juga sangat bagus ya, itu seperti ular, termasuk odo-odonya juga itu sangat rapi, jadi tidak meleset sama sekali. Nah, itu tadi adalah detail dari warongko dan bilah dari Sabu Inten. Jadi milik seorang kolektor dan pecinta tosan aji dari luar negeri ya, tepatnya dari Singapura, yaitu Mas Erwandi. Dan mungkin itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.